uh, tema tentang boleh tidaknya kita bersikap kritis terhadap ilmu-ilmu agama, saya pikir memang sebuah tema yang perlu kita diskusikan baik-baik. Berarti ada dua hal. Pertama adalah ilmu-ilmu agama, sebagaimana yang tadi dihantarkan oleh Ustadz Erwin, bahwa ilmu-ilmu agama ini sangat luas. Dan ilmu-ilmu agama itu adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita setelah dunia ini. Kalau ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu yang juga sebetulnya istimewa, mulia, semua ilmu itu adalah mulia. Tetapi ilmu-ilmu umum adalah ilmu-ilmu yang tidak punya konsekuensi nanti di akhirat. Ya. Tapi kalau ilmu-ilmu agama adalah ilmu-ilmu yang kita butuhkan di dunia dan juga kita butuhkan nanti di akhirat. Artinya punya konsekuensi akhirat. Ya, ilmu agama itu seperti apa? Ilmu agama itu ya misalnya seperti ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, ilmu hadis Nabi SAW, ilmu sirah Nabi, ilmu misalnya fiqih, syariat, ilmu akidah yang berkaitan dengan akidah kita, hubungan kita dengan Allah, dengan rukun-rukun agama kita, ilmu filsafat mungkin termasuk diantaranya karena berkaitan dengan ketuhanan dan sebagainya. Tentu ilmu-ilmu lain itu bisa saja membantu kita untuk lebih mengenal Allah, lebih memahami agama. Misalnya kalau orang belajar ilmu biologi, lalu ilmu biologinya itu menghantarkan dia untuk menemukan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ilmu itu menjadi sebuah ilmu yang sangat mulia, ya. Atau ilmu fisika tiba-tiba menjadi sebuah ilmu yang menghantarkan dia untuk benar-benar mengagumi akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga merupakan sebuah ilmu yang benar-benar mulia, yang menghantarkan dia kepada Sang Maha Pencipta. Tapi kita tidak membahas dari segi ilmu-ilmu umum ini. Pertanyaan kita, ilmu-ilmu agama, bolehkah kita ini bersikap kritis terhadap ilmu-ilmu agama? Ya. Bersikap kritis itu maksudnya begini, kita punya pertanyaan-pertanyaan yang kita rasakan penting tentang apa yang disampaikan oleh mubaligh kita dari doktrin-doktrin agama. Ya, contohnya misalnya para mubaligh suka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kadang-kadang menakdirkan hal-hal yang buruk, ya. Jadi ada takdir buruk misalnya untuk manusia, sehingga kalau manusia itu kehidupannya susah, ya udahlah kita terima aja karena itu merupakan takdir buruk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bolehkah kita bertanya lebih kritis, ya, emang benar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya takdir buruk? Apakah Allah itu menginginkan keburukan bagi si hambanya, misalnya begitu? Atau misalnya yang perlu kita kritis, misalnya orang kadang-kadang dengan satu hadis dia membid'ahkan orang lain, ya. Dengan satu hadis dia misalnya menyesatkan orang lain. Misalnya ada hadis yang sangat populer yang sering kali dibacakan bahwa nanti akan datang setelah aku ada 73 firqah, satu diantaranya yang benar, ya kan, yang lainnya salah, gitu. Yang satu itu adalah fulan dan fulan misalnya. Bolehkah kita kemudian bertanya, apakah benar Rasulullah SAW
mengatakan seperti itu, ya kan? Sebab apa? Sebab realitasnya orang-orang Islam sekarang ini terbagi kepada berbagai macam madhab, berbagai macam firqah-firqah, ya kan? Kita nggak bisa membohongi realitas kaum muslimin sekarang ini yang terbagi kepada banyak sekali firqah-firqah. Apakah semuanya masuk neraka kecuali satu saja masuk surga, sehingga surga itu sepertinya hanya khusus untuk orang-orang tertentu saja, tidak untuk orang-orang yang lain gitu. Nah, maksud saya ini adalah contoh-contoh saja dari hal-hal yang bolehkah kita ini bersikap kritis. Atau contoh lain misalnya orang kadang-kadang mengatakan bahwa surah Abasa wa Tawalla itu adalah teguran Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan seterusnya. Artinya dia bermuka masam, dia berpaling ketika datang kepadanya seorang yang buta. Nah, banyak sekali ustadz-ustadz kita, bahkan dalam sebagian kitab tafsir mengatakan bahwa yang bermuka masam dan memalingkan wajahnya dari orang buta yang ingin belajar kepadanya itu adalah Nabi kita Muhammad SAW, sehingga Nabi punya akhlak yang buruk. Nah, pertanyaannya, ini ada dalam kitab tafsir. Ini juga sering disampaikan oleh sebagian ustadz-ustadz dalam ceramah-ceramahnya. Pertanyaannya, kita sebagai seorang mubalik, sebagai seorang mustami', sebagai seorang muslim, ketika mendengar itu, bolehkah kita kritis? Apakah kita harus terima begitu saja apa yang dikatakan oleh ustadz tersebut? Apakah kita harus terima begitu saja apa yang disampaikan dan dibacakan dalam kitab tafsir tersebut? Bolehkah kita kritis? Bolehkah kita bertanya misalnya, ini bertentangan misalnya dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, yang mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia dengan akhlak yang tinggi. Al-Quran tidak mungkin bertentangan dua ayatnya. Masa dari satu sisi Al-Quran mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau wahai Muhammad punya akhlak yang sangat agung, tapi dari sisi yang lain justru Allah mencela dia. Dia bermuka masam, dia berpaling, memalingkan wajahnya dari orang buta yang datang ingin belajar agama kepadanya. Nah, kan kita, logika kita jalan. Nah, pertanyaannya, boleh nggak kita bersikap kritis seperti itu? Atau misalnya kasus sejarah misalnya. Kasus sejarah seperti misalnya yang seringkali orang bilang bahwa pamannya Nabi Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Itu banyak yang menyampaikan seperti itu. Bahkan mengutip beberapa kitab yang konon mengatakan bahwa paman Nabi adalah seorang yang mati dalam keadaan kafir. Nah, kita boleh bersikap kritis. Kita bertanya, apakah mungkin seseorang yang Nabi ketika kehilangannya betul-betul membuat Nabi berduka sampai tahun wafatnya itu disebut sebagai tahun duka. Nabi kehilangan betul paman yang bernama Abu Thalib. Lalu kemudian Nabi juga menyaksikan bahwa istrinya yang bernama Fatimah binti Asad misalnya tetap saja sebagai istrinya Abu Thalib sampai akhir hayat Abu Thalib. Mungkinkah Nabi membiarkan seorang muslimah berada sebagai istri daripada seorang yang non muslim? Pertanyaan seperti itu ya, pertanyaan-pertanyaan yang kritis seperti itu saya pikir penting sekali untuk kita bahas. Sebab ada fenomena, sebagaimana dikatakan oleh Ustadz Erwin tadi, ada fenomena yang melarang murid-muridnya untuk kritis. Jadi misalnya seorang guru, seorang ustadz kalau ngajar, kalau ada murid bertanya, dia larang, kamu nggak boleh tanya. Gitu. Pokoknya ini sudah ada dalam kitab ini, kamu dengar saja. Ya kan? Ada lagi bahkan yang membid'ahkan orang yang bertanya. Nah, jadi hal-hal fenomena seperti ini yang ada di tengah masyarakat kita ini saya pikir perlu sekali untuk kita lakukan kajian-kajian. Apakah seperti itu agama mengajarkan kepada kita?
kita nggak boleh bertanya. Padahal sebetulnya apa yang dilakukan oleh mubaligh itu tidak lebih daripada penafsiran. Jadi itu merupakan pendapat gitu loh. Apakah mubaligh itu berpendapat seperti itu, atau mungkin ahli tafsir tertentu, ulama tertentu menafsirkan seperti itu. Hum rijalun wa nahnu rijal. Artinya kalau mereka boleh menafsirkan, masa kita tidak boleh menafsirkan? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk berpikir kritis, ya kan? Menarik, di dalam Al-Qur'an itu Allah menceritakan bahkan malaikat pun boleh bertanya kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala mau menciptakan Nabi Adam. Padahal siapa malaikat, siapa Allah gitu kan? Allah Subhanahu wa taala yang paling benar. Allah Subhanahu wa taala yang paling berkuasa. Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu. Ketika dia menciptakan Adam, dia bertanya kepada para malaikat. Dan malaikat kemudian bertanya kepada Allah, "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha?" Ya Allah, kritis. Malaikat tiba-tiba kritis. Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan nanti di dunia ini orang-orang yang akan melakukan keonaran di atas muka bumi? Jadi malaikat pun diberikan hak oleh Allah untuk bertanya. Padahal Allah itu maha tahu. Nah, demikianlah kira-kira. Jadi sikap seperti itu, yang kritis seperti itu harus kita bangun kalau kita ingin maju. Dalam Al-Quran dikatakan apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak tahu, kalian tanyakan. Jadi jangan kita simpan-simpan. Kalau ada ustadz menyampaikan sesuatu yang kira-kira kita rasa enggak masuk akal, kita boleh bertanya, ya kan? Misalnya ada ustadz yang mengatakan bahwa Syiah itu kafir, kita boleh bertanya, apa dalilnya kafir ya ustadz? Apa dalilnya Syiah itu bid'ah? Ya kan? Kenapa tidak mendatangkan ustadz Syiah saja untuk bisa diadakan dialog, misalnya begitu? Itu bersikap kritis seperti itu, saya pikir penting sekali untuk kita punya, supaya kita betul-betul melakukan verifikasi.